Selamat malam. Kali ini kita akan sedikit keluar dari kebiasaan ya. Biasanya kita kan membahas soal-soal begitu, jadi sifatnya tutorial yang praktis begitu ya. Tapi malam ini kita coba membahas, menyinggung sedikit terkait dengan konsep limit fungsi aljabar ya. Tidak mengupas secara mendalam, tetapi mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang muncul setelah kita di beberapa video sebelumnya terkait dengan limit itu membahas trik pemfaktoran sebetulnya, pemfaktoran yang cepat begitu untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar bentuk fungsi rasional untuk X mendekati bilangan tertentu begitu ya, bukan infinity begitu ya. Jadi setelah video itu memang muncul beberapa pertanyaan dan kemudian saya menjadi merenung begitu dan kalau begitu perlu dikupas sedikit lah ya supaya tidak menjadi sesuatu yang dipendam di dalam pikiran kalian barangkali yang memang ingin tahu ya. Memang kita tidak akan membahas terlalu dalam terkait dengan konsep limit ini, tetapi paling tidak ini mengurangi rasa penasaran begitu ya. Oke. Di layar itu sudah ada beberapa contoh soal yang saya buat mirip-mirip ya. Saya buat mirip-mirip, tidak berbeda jauh begitu kalau kita perhatikan. Bentuk soal pertama itu bentuk yang seringkali memang digunakan nih, bentuk yang ini. Seringkali memang digunakan di dalam tes-tes ya. Jadi ketika disubstitusi nanti hasilnya 0/0 begitu ya. Menjadi bentuk tertentu 0/0 itu, maka kemudian kita lakukan treatment dengan pemfaktoran. Ya, kalau di bimbel biasanya langsung tutor-tutor bimbel itu mengajarkan metode L'Hopital ya. Kalau di SMA secara umum yang diajarkan itu adalah pemfaktoran. Bukan berarti anti dengan L'Hopital, bukan. L'Hopital itu cara yang sah ya. Tetapi Hopital itu menggunakan diferensial, menggunakan turunan. Padahal turunan itu baru diajarkan setelah limit, karena konsep turunan itu menggunakan limit. Ya, oleh karena itu ketika kita mengajarkan limit di kelas, tentunya kita belum bisa mengajarkan aturan L'Hopital. Jadi kita menggunakan pemfaktoran begitu. Nah, nanti kita lihat ya, kita review sedikit lah. Kita sudah bahas, tapi kita review sedikit nanti ya. Nah, yang soal kedua itu saya ubah ya, dari soal pertama ini saya sedikit variasi, saya balik posisinya, yang semula posisi pembilang menjadi penyebut, yang semula penyebut menjadi pembilang ya, tukar atas bawah. Tetapi ini yang semula 3 saya ganti 4 ya, sehingga ketika disubstitusi hasilnya menjadi 0/1. Dan 0/1 itu secara matematika ya 0 dibagi 1 itu memang 0, jadi selesai. Secara matematika selesai ya, secara perhitungan. Tapi nanti kita akan lihat secara konsep seperti apa ya. Kemudian yang soal ketiga ini seperti soal pertama ya, tetapi 3-nya diganti 4, maka menjadi 1/0. Nah, kita coba lihat soal yang keempat ya. Memang soal bentuk fungsinya berbeda. Limit X mendekati 0 untuk fungsi 1/X kuadrat. Tetapi ketika disubstitusi, kan sama-sama 1/0. Nah, masalahnya yang menimbulkan pertanyaan adalah, ini sama-sama 1/0 loh, ya. Tetapi kemudian hasilnya berbeda. Yang ini tak terdefinisi, dengan kata lain tidak ada hasilnya. Ya, artinya sampai dengan saat ini, pemahaman matematika yang ada itu belum bisa menjawab pertanyaan ini, kira-kira begitu. Entah nanti dalam perkembangannya, entah kapan matematika bisa menjawab 1/0 berapa. Tapi untuk saat ini tidak bisa, sehingga 1/0 itu tidak terdefinisi. Ya, sedangkan untuk yang bawah 1/0-nya itu menjadi infinity. Loh, kok bisa begitu? Ya, karena sejatinya kita tidak sedang menghitung nilai fungsi sebetulnya.
limit itu kita tidak sedang menghitung nilai fungsi. Sejatinya seperti itu ya. Karena limit itu kan sebuah pendekatan. Sehingga kalau kita punya limit ya dari sebuah fungsi fx misalnya untuk x mendekati a, itu tidak sama secara konsep dengan fungsi f untuk x-nya diganti a. Itu tidak sama secara konsep seperti itu. Ya, yuk kita bahas ya soal keempat soal ini satu persatu lebih mendetail ya. Oke. Ya, soal pertama dulu ya. Kita lihat soal pertama ini. Nah, di soal pertama kita sebetulnya sudah sering membahas bentuk soal yang seperti ini. Ya, jadi kita review saja dengan cepat. Ini kalau secara teknis ketika disubstitusi hasilnya 0 per 0 kan kemudian dilakukan pemfaktoran. Ya, untuk fungsi yang perlu difaktorkan. Nah, x-3 tidak perlu difaktorkan karena x-3 itu sudah merupakan faktor pembuat 0. Kenapa? Karena kalau 3 dimasukkan ke x hasilnya kan menjadi 0 ini. Ya, berarti x-3-nya tidak perlu difaktorkan karena dia sudah merupakan fungsi linear, x-nya berpangkat 1 ya. Artinya fungsi yang paling sederhana linear itu, dan dia sudah merupakan pembuat 0. Nah, di atas nanti ada pembuat 0 lagi berarti x-3 pasti ada. Nah, tinggal nanti kemudian 2x kuadrat dibagi x, itu hasilnya 2x, tuliskan di sini. Kemudian plus 3 dibagi dengan minus 3 itu minus 1 kan. Nah, ini dicoret, dibagi ya. Maka hasilnya menjadi 2x minus 1 per 1. Di sini ada 1 ya, per 1. Bukan 0, bukan per 0, ini per 1. Lalu 3-nya disubstitusi sehingga menjadi 2 kali 3 dikurangi 1. Hasilnya 5. Ya, itulah mengapa hasilnya 5. Itu proses perhitungannya seperti itu. Ya, proses perhitungan yang kita lakukan. Nah, tetapi secara konsep itu sebetulnya tidak cukup begitu ya. Jadi kalau kita belajar konsepnya, kita butuh grafik ya. Jadi ada dua model pendekatan untuk kita menentukan nilai limit kalau kita pure menggunakan konsep. Model pertama kita pakai tabel. Ya, kita pakai tabel. Model kedua ya kita tunjukkan grafiknya. Karena kita hanya sedang membicarakan konsep supaya kita mengerti ya, saya langsung tunjukkan grafik. Nah, grafik ini saya buat menggunakan GeoGebra ya. Jadi kita tidak sedang membahas bagaimana membuat grafiknya. Tapi saya langsung tunjukkan. Ini grafik fungsi ini. Grafik fungsi ini. Kalau kita buat di GeoGebra, masukkan fungsinya nanti langsung ketemu ya hasilnya ini ya. Inilah grafiknya. Nah, sekarang x-nya kan mendekati 3. Nah, x sama dengan 3 di mana? Ini kan, ini kan sumbu x ya. X sama dengan 3 itu ini. Berarti kalau x mendekati 3 nanti, nah kita tarik ke grafiknya akan ketemu di sini ya. Maka hasilnya kan 5. Ini ya, betul ya, 5 ini kan, betul ya. Nah, sebetulnya di titik ini kalau kita menggunakan limit ya, kalau kita menggunakan limit kan tadi hasilnya 0 per 0 kan, membingungkan. 0 per 0 itu bentuk tertentu. Ya, bentuk tertentu. Maka kalau kita menggunakan grafik ini, kita bisa menyimpulkan nilai limitnya memang 5. Dari mana kesimpulan? Kesimpulannya kita peroleh dari arah gerak garis ini, arah gerak garis dari grafik ini, ya. Jadi kita lihat untuk x di sebelah kiri 3, berarti x kurang dari 3, dan di sebelah kanan 3, berarti untuk x lebih dari 3, ya. Untuk x kurang dari 3, grafiknya bergerak seperti ini, lurus ya, menuju ke titik ini ya, titik yang saya lingkari ini. Kemudian untuk x lebih dari 3, dari sini dia juga bergerak turun ya, menuju ke titik ini yang saya lingkari. Jadi keduanya bergerak menuju ke titik yang sama. Nah, titik yang sama ini adalah titik 3,5. Artinya untuk nilai x sama dengan 3, maka nilai y-nya atau nilai fungsinya itu akan sama dengan 5. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa nilai limit dari fungsi ini untuk x mendekati 3 itu ekivalen.
dengan 5 ya. Jadi kita sepakati nilainya menjadi 5 begitu. Tapi bukan berarti nilai fungsi ini untuk X sama dengan 3 itu 5, bukan. Ini tuh limit. Ini itu pendekatannya. Jadi, mengapa kita bisa simpulkan 5? Karena dari arah kiri dan dari arah kanan, dari arah kiri itu X-nya kurang dari 3, ya, X sama dengan 3 itu menjadi batas, dan dari arah kanan untuk X lebih dari 3, ya, maka grafiknya bergerak menuju ke titik yang sama. Mereka bertemu di titik yang sama. Maksudnya seperti itu. Ya. Nah, kita lihat soal berikutnya. Yuk, supaya lebih paham lagi ya. Nah, sekarang X-nya mendekati 3 juga. Nah, ini fungsinya, ya saya buat gambarnya dengan GeoGebra, hasilnya seperti ini. Ini kalau kita buat manual tentu ribet sekali ya, susah ini. Jadi saya minta bantuan GeoGebra nih. Hasilnya seperti ini. Nah, X sama dengan 3 itu di mana? Di sini kan? X sama dengan 3 itu di sini nih. Ya. Oke. Nah, karena X sama dengan 3 itu mengenai grafik yang ini, grafik yang ini tidak perlu kita hiraukan. Yang ini dan yang ini tidak perlu kita lihat. Kita fokus sekarang ke grafik yang ini saja. Ya, grafiknya memang muncul tiga-tiganya betul, tapi untuk X sama dengan 3, ya, itu kan ada di grafik yang ini, ya. Kita lihat saja, fokus kita ke sini. Nah, untuk X-nya bernilai 3, maka Y-nya akan bernilai 0 ini di sini kan. Titiknya ini. Ini kan titik 3,0 memang. Artinya untuk X sama dengan 3, maka nilai Y-nya adalah 0. Tetapi nilai limit itu tidak ditentukan berdasarkan itu kan. Tetapi secara konsep kita lihat grafiknya sekarang. Ketika X-nya sama dengan 3, di tempat yang saya lingkari ini, lihat di sebelah kirinya, garis ini. Ya, garisnya continue, oke, menuju ke titik yang saya lingkari ini. Kemudian di sebelah kanan 3 dari yang ini, garisnya juga continue menuju ke titik yang sama. Mereka bertemu di titik yang sama. Jadi ketika mereka bertemu di titik yang sama, dari arah kiri dan kanan, dari arah kiri artinya untuk X kurang dari 3, dan dari arah kanan artinya untuk X lebih dari 3 ya. Mengapa 3? Karena X-nya mendekati 3. Maka 3, X sama dengan 3 itu sebagai batas. Ya, maka kedua arah itu akan bertemu di titik yang sama. Artinya keduanya continue di titik itu. Bertemu di titik yang sama. Titik apa? Titik 3,0. Dengan demikian, nilai limit untuk X mendekati 3 adalah 0. Begitu. Ya, secara konsep seperti itu, ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kalau yang ini grafiknya ada 2 ya, ada 2 ini, yang di atas ini sama yang di bawah. Lah garis vertikal itu tambahan ya. Ini tuh garis X sama dengan 3. Ya, karena X-nya kan mendekati 3 ya. Saya buat garis batas. Nah, coba di sebelah kiri X kurang dari 3 dan di sebelah kanan X lebih dari 3. Coba kita lihat ini ya, kita lihat. Untuk X sama dengan 3 itu kan di sini nih aslinya. Ya, dan ini X sama dengan 3 kan. Nah, ketika X sama dengan 3, apakah X sama dengan 3 ya, apakah ada titik yang secara jelas ya, dari arah kiri dan kanan, dari X kurang dari 3 dan X lebih dari 3 itu, mereka bergerak menuju ke titik yang sama? Ternyata tidak ya. Dari arah kiri untuk X kurang dari 3, kita bisa lihat di grafik yang ini nih. Kita melihatnya di grafik yang ini. Ya kan? Ya, arahnya ke sini nih. Set. Oh, ini tuh minus infinity nih. Ini minus infinity. Ya, minus infinity. Sedangkan untuk X lebih dari 3, grafiknya ini. Dari sini dia kemudian naik ke atas. Terus, ya ini plus infinity. Oh, arahnya berlawanan. Yang satu bergerak ke bawah, minus infinity. Yang satunya ke atas, plus infinity. Jadi, garis X sama dengan 3 yang vertikal itu menjadi semacam asymptot di situ ya. Asymptot. Untuk kedua grafik yang muncul itu. Oh, kalau begitu, maka jelas bisa kita simpulkan nilai limitnya memang tidak ada. Kenapa? Karena
di titik atau di nilai X sama dengan 3, itu kedua grafik ini tidak ketemu. Tidak ketemu di lokasi yang sama. Mereka menuju ke arah yang berlawanan. Tidak pernah ketemu. Maka tidak punya nilai limit atau untuk X sama dengan atau untuk X mendekati 3. Ya, untuk X mendekati 3 tidak memiliki nilai limit. Begitu. Ya, secara konsep. Oke. Nah, berikutnya kalau ini kan sama-sama 1/0 nih. Sama-sama 1/0. Ya. Tetapi menjadi infinity. Nah, infinity itu bukan 1 dibagi 0 sama dengan infinity, bukan. Kalau bicara operasi matematika, yang betul yang ini. 1 dibagi 0 itu kan tidak bisa dihitung memang. 1 dibagi 0 itu undefined, tak terdefinisi. Ya. Ya, tetapi dia tak terdefinisi itu sebetulnya bukan karena 1 dibagi 0. Tetapi tadi ya secara konsep yang sudah kita bicarakan tadi gitu. Oke. Ya, oke. Sekarang yang ini kita lihat. Mengapa kok jadinya plus infinity? Ya, mengapa jadinya plus infinity? Kita lihat, ini kan X-nya mendekati 0. Berarti batasnya kan X sama dengan 0. No. Ini. Berarti garis asimtot ini, garis vertikal untuk X sama dengan 0 kan ini. Oke, garis X sama dengan 0 yang vertikal itu menjadi asimtot ya. Muncul ada 2 garis. Nah, coba. Dari arah kiri dia bergerak menuju ke garis asimtot itu, tapi dia terus naik ke atas. Ini menuju ke arah infinity kan, plus infinity. Nah, dari arah kanan juga sama, bergerak terus berbelok naik ke atas menuju ke plus infinity. Oh, berarti mereka bertemu di plus infinity. Maka nilai limitnya adalah infinity, plus infinity. Jadi itu jawabannya mengapa kok hasilnya infinity. Bukan karena 1 dibagi 0 infinity, bukan. 1 dibagi 0 itu malah tak terdefinisi, bukan infinity. Ya, itu. Ya, jadi 1 dibagi 0 itu secara matematika, kalau kita bicara pure matematika itu bukan infinity, tapi tak terdefinisi justru. Tapi mengapa menjadi infinity? Karena kita sedang bicara tentang limit, tentang konsep limit. Jadi dari situ asalnya, ya. Begitu ya guys. Jadi inilah sepenggal sedikit tentang konsep limit. Kita menyinggung sedikit. Kita tidak membicarakan secara panjang lebar. Tapi semoga ini mengobati rasa penasaran saja yang muncul di dalam pikiran kalian barangkali ya. Setelah kalian mengerjakan beberapa soal-soal limit, khususnya limit fungsi aljabar. Oke, Tuhan memberkati.